Action. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, kita lanjutkan tentang keyakinan kelas. Tadi kita sudah membahas yang pertama tentang teori motivasi, kemudian tentang kebutuhan dasar manusia, kemudian tentang 5 posisi kontrol. Kita lanjutkan sekarang adalah tentang keyakinan kelas. Kenapa sih harus keyakinan kelas, tidak peraturan kelas saja gitu? Kenapa sih? Kalau peraturan kira-kira apa ya jawabannya? Kalau peraturan itu realitanya itu dibentuk dari sebuah sistem. Ya, jadi tidak secara demokratis dibuat, itu peraturan. Kalau keyakinan adalah kesepakatan yang dibuat secara sadar yang tumbuh dari dalam diri seseorang secara intrinsik. Seperti itu kira-kira. Ya, keyakinan kelas yang dibuat bersama murid akan memberikan dampak positif di kelas. Apa dampaknya? Yang pertama adalah meningkatkan motivasi belajar murid. Karena merasa keyakinan kelasnya dibuat oleh dirinya sendiri, maka mungkin murid akan termotivasi dari dalam dirinya untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dibuatnya. Kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Ya. Yang ketiga, meningkatkan disiplin diri murid. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dan gotong royong murid. Ya. Nah, ada video keyakinan kelasnya. Cuman mungkin waktu yang tidak bisa ditolerir karena waktunya terbatas sekali. Kita lanjutkan pada restitusi. Setelah kita membuat keyakinan kelas, maka kita juga harus bisa mengarahkan disiplin positif itu supaya balance, seimbang. Ada keyakinan, ada konsekuensi apa yang harus dijalankan oleh seorang murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi diharapkan timbul secara individu dari dalam diri, bukan karena ketakutan, bukan karena tekanan, bukan karena paksaan. Tadi kata kuncinya adalah merubah identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Seperti itu. Menurut Gosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Jadi diharapkan ada anak yang gagal atau yang bandel itu kira-kira bisa kembali ke kelompoknya itu dengan perilaku yang lebih kuat, perilaku positifnya yang lebih tajam, seperti itu kira-kira. Kemudian ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari sebuah kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi tawaran, bukan paksaan. Contohnya misalnya, ketika anak melanggar aturan, ya, kita menawarkan. Si A itu melanggar aturan, kita tawarkan. Kamu melanggar aturan, kita tanya dulu. Melanggar aturan itu sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Karena kita sudah membuat keyakinan kelas yang sudah terpampang misalnya di kelas, maka anak akan tahu, oh iya ini saya tidak sesuai Pak.
Jadi kalau tidak sesuai bagaimana? Kalau tidak sesuai, saya harus memperbaiki Pak. Nah itu adalah dialog-dialog dalam restitusi. Nanti ada videonya. Ya. Nah, ini adalah langkah segitiga restitusi. Restitusi adalah penanganan anak yang punya masalah. Dalam segitiga restitusi, ya, di situ dijelaskan langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Anak kalau biasanya habis bermasalah, itu kan masih ini kontrol dirinya itu masih tidak stabil. Makanya harus perlu kita stabilkan. Contoh dialognya bagaimana? Contoh dialognya, kita bawa anak itu menyadari bahwa yang namanya kesalahan itu adalah wajar. Karena apa? Karena tadi dalam poin pembahasan, kebutuhan dasar manusia itu akan mempengaruhi perilaku seseorang baik atau buruk. Ya. Maksud menstabilkan adalah menyampaikan bahwa kepada si anak itu bahwa ya ada atau ya nggak apa-apa kamu seperti itu karena kamu itu begini. Nanti lebih jelasnya ada videonya. Kemudian setelah menstabilkan itu adalah memvalidasi tindakan. Jadi memvalidasi tindakan itu adalah menguatkan atau menggiring anak, pola pikir anak itu dari sebuah tindakan yang tadi dilakukan, kita giring untuk meyakini bahwa tindakan itu betul-betul tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian setelah memvalidasi tindakan adalah menanyakan keyakinan kelas. Ini adalah langkah yang terakhir. Ya, jadi pembicaraan saya dari awal sampai akhir adalah mengkerucut pada praktek segitiga restitusi dalam penanganan disiplin positif. Ya, karena tadi sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara bahwa yang namanya pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Jadi kalau misalnya kita menghukum anak dengan secara fisik yang berlebihan, menurut Ki Hajar itu adalah tidak sesuai. Ya, pendidikan itu adalah untuk menuntun anak dari seluruh kodrat, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, ya, untuk diarahkan menuju keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Cut.